Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kegiatan produksi. Anak-anak, tiap hari menjelang buka puasa di bulan Ramadan, ibumu membuat hidangan berbuka puasa. Misalnya pisang hijau. Kegiatan ibumu mengolah bahan baku pisang menjadi hidangan pisang hijau merupakan kegiatan produksi. Contoh lain daripada kegiatan produksi, misalnya tukang jahit mengolah kain menjadi baju. Kegunaan kain tentunya akan bertambah apabila dibuat menjadi baju. Dari kedua contoh tadi, dapatkah kalian menyimpulkan apakah yang dimaksud dengan produksi? Iya, benar. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Baiklah anak-anak, berdasarkan pengertian produksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang yang lain. Setiap barang memiliki nilai guna yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari yang pertama, nilai guna bentuk, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Kemudian yang kedua, contohnya adalah kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila diolah menjadi tahu atau tempe. Harga atau manfaat dari tahu dan tempe lebih tinggi dibandingkan dengan kacang kedelai. Kemudian contoh yang kedua adalah nilai guna tempat, yaitu nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya, pasir yang ada di pantai akan bertambah nilai gunanya apabila dibawa ke toko bangunan. Yang ketiga, nilai guna waktu, yaitu nilai guna suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Misalnya, payung kita gunakan saat musim hujan ataupun musim panas. Yang keempat adalah nilai guna kepemilikan, yaitu nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah pindah kepemilikannya. Misalnya, sepatu yang ada di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai apabila sepatu tersebut dibeli oleh seseorang, kemudian seseorang tersebut menggunakannya. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah nilai guna barang disebut produsen. Kita ulangi sama-sama. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah nilai guna barang disebut apa tadi? Ya, benar, disebut produsen. Baiklah anak, tujuan produsen menghasilkan barang antara lain. Yang pertama adalah menambah kebutuhan konsumen. Kemudian yang kedua adalah memperoleh keuntungan. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kontinuitas barang dan jasa. Kegiatan produksi memerlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi terbagi menjadi yang pertama, faktor produksi asli, yaitu faktor produksi alam dan faktor tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah faktor produksi turunan, misalnya faktor modal dan faktor kewirausahaan. Baiklah anak-anak, mari kita bahas masing-masing dari faktor produksi tersebut. Yang pertama, faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Contohnya, tanah sebagai sumber daya alam. Manusia dapat menggunakan tanah untuk lahan pertanian, perkebunan, dan tempat membangun usaha dan lain-lain sebagainya. Kemudian, yang berikutnya, hutan dapat menghasilkan bahan mentah seperti kayu. Kemudian yang selanjutnya lagi, barang-barang tambang seperti emas, biji besi, minyak bumi, dan gas alam.
Kemudian yang terakhir, ada air yang digunakan untuk pengairan ataupun bahan baku lainnya. Baiklah anak-anak, faktor produksi yang kedua yaitu faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Contohnya, dokter, guru, polisi, ataupun tentara. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih, seperti montir, sopir, dan penjahit. Kemudian yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan juga tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak mempunyai keterampilan seperti misalnya tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Baiklah anak-anak, selanjutnya adalah faktor produksi modal. Modal adalah segala sesuatu atau hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa yang lain. Yang termasuk dalam faktor modal misalnya uang, gedung, ataupun mesin. Anak-anak, yang terakhir adalah faktor kewirausahaan. Adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Jadi anak-anak, faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu usaha atau perusahaan sehingga usaha dan perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah paham kan dengan materi kegiatan produksi kita hari ini? Semoga materi kita hari ini bermanfaat.